Dadah, hati-hati ya. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Anakku lagi tidur. Ini kegiatan aku setelah aku memutuskan untuk pensiun dari bidang praktek ya. Jadi biasanya kalau jam segini kan, kalau masih praktek aku ini ya, jaga gitu ya teman-teman. Nah sekarang ada beberapa perubahan kegiatan di hidup aku. Apa ya, kebanyakan sekarang tuh aku sama anakku, aku ngomongnya serius ya teman-teman. Soalnya anakku ditinggal mandi, ternyata dia bobo. Beginilah teman-teman keadaan kegiatan aku sehari-hari setelah aku memutuskan untuk pensiun dari bidan praktek mandiri. Hari ini seperti biasa, aku tuh biasanya pagi-pagi beres-beres ya, dibantu sama suamiku. Biasanya suamiku tuh yang pagi-pagi tadi ngajak anakku jalan-jalan pakai motor, terus motor-motoran gitu lah ya. Kan hal-hal simpel kayak gitu, anak-anak suka. Sekalian tadi beli sarapan. Terus aku di rumah beres-beres, nyuci tadi. Jadi aku tuh akhir-akhir ini setiap hari aku nyuci, khususnya yang kecil-kecil kayak baju-baju Nisa, kayak gitu ya. Itu setiap hari aku cuci. Kalau yang gede-gede enggak, biasanya 2 atau 3 hari aku baru nyuci. Terus kalau yang kecil-kecil biasanya aku kucek gitu, terus aku jemur. Kalau kering langsung aku angkat, aku lipat gitu, teman-teman. Kalau yang gede-gede enggak. Biasanya kalau yang gede-gede, kalau emang banyak, aku biasanya itu laundry aja, laundry yang self service tau enggak, yang kita tuh nyuci sendiri, terus kita tuh nyuci sendiri kayak gitu, masukin terus langsung sampai kering gitu loh teman-teman. Itu menurut aku lebih murah, lebih terjangkau dan enak sih, jadi langsung kering gitu. Ini hari ini kelas bermain lagi libur, jadi aku hari ini tuh mau nyuci handuk. Tadi udah nyuci yang kecil-kecil udah. Hari ini tuh mau nyuci handuk. Biasa aku nyuci handuk itu seminggu sekali. Seminggu 1 sampai 2 kali aku cuci handuk. Karena aku mikir handuk itu yang paling banyak bakteri sih ya menurut aku ya. Karena dia tuh lembab kan, dipakai pagi sore, jadi kan lembab. Kalaupun misalkan dijemur terus pakai lagi, dijemur pakai lagi, kalau misalkan kita jarang nyuci ya itu jadi sarang bakteri sih. Makanya cuci handuk itu 2 sampai 1 sampai 2 kali seminggu. Biasanya aku kadang rendam dulu atau aku langsung cuci. Pokoknya harus dicuci. Apalagi Nisa yang masih
balita 2 hari sekali aku memang harus nyuci handuk. Dia juga handuknya nggak cuma satu, jadi ada gantiannya. Kalau misalkan pas ada kelas bermain, biasanya pagi-pagi aku jam 8 itu udah semuanya harus selesai, harus rapi. Terus Nisa juga udah mandi, udah makan segala macam karena jam 8 itu pasti udah ada yang masuk gitu teman-teman, udah ada yang datang. Makanya jam 8 itu harus sudah rapi. Paling lambat tuh 8:30 aku udah semuanya udah harus rapi. Tapi kalau misalnya libur kayak gini kan libur ya, ya aku agak santai gitu. Jadi beres-beresnya juga agak santai. Terus aku bisa nyuci-nyuci gitu. Kalau ada kelas bermain, aku kadang nggak nyuci soalnya kan nggak keburu ya. Tapi aku menikmati loh hari-hari kayak gini karena santai. Terus aku bisa bermain sepuasnya sama anakku. Ya kayak gini. Biasanya jam segini aku ajarin dia bermain, belajar gitu. Di luar jam kelas bermain sama teman-teman ya. Malah kalau ada kelas bermain, dia tuh nggak aku ajarin karena aku lebih baik dia belajar sendiri. Kalau sama teman-teman biarin dia bermain aja gitu. Aku lebih fokus kalau misalkan Nisa itu main sendiri, belajar sendiri sama aku, jadi lebih fokus. Nisa itu belajarnya bukan membaca, tapi aku ajarin menggunting, tempel, terus membuat pola, kadang juga mewarnai. Gitu. Ini nih, anduk yang mau aku cuci. Nih. Ini aku rendam dulu, nanti habis direndam, biasanya nanti aku baru giling, terus baru dijemur, paling ntar sore juga kering. Punya anakku pun sama. Ini yang punya Fadil itu 2, ini yang buat renang. Biasanya kalau berenang dia pakai anduk yang kecil, terus ini buat di rumah. Es krim nih, Nisa tadi makan. Disemutin deh. Bangun. Aku sangat konsen banget loh teman-teman untuk memperhatikan kebersihan kayak anduk kayak gitulah contoh kecilnya ya. Soalnya aku itu alergi debu gitu. Jadi semuanya tuh pentol-pentol, merah gitu. Nah, dan qadarullah aku menurunkan bakat alergiku ke anakku, ke anak-anakku. Jadi ya aku sebagai ibu, ya memang ini tidak bisa dihindari ya teman-teman kalau orang tuanya punya bakat alergi, itu akan menurunkan ke anaknya. Makanya aku menyadari itu ya. Jadi untuk kebersihan kayak anduk, terus sofa, karpet, itu harus rutin banget lah lebih sering untuk dibersihin. Karena bedanya tuh gini, kalau aku sama suami ya, kalau suami kan nggak punya riwayat alergi apapun, jadi misalkan kita tuh gatel-gatel gitu, suamiku tuh enggak gitu, biasa aja. Tapi aku sama anakku tuh kayak kemarin ini ya teman-teman, aku kan alergi di sofa ini, jadi mungkin debu kayak gitu-gitu ya. Itu gatal-gatal banget kan, terus akhirnya aku bersihin, aku sikat-sikat gitu. Ya aku sama Fadil tuh aku gatal-gatal, terus tanganku merah, makanya kemarin tuh aku habis ke dokter konsul juga karena alergiku kambuh gitu. Ya gitu, aku beresin, terus karpet juga sama. Jadi kalau pas aku bersihin terus ngerasa, "Oh, ini gatal banget ya, nah ini berarti sumbernya di sini," gitu ya. Nah
Kalau suamiku enggak ngerasain apa-apa gitu. Makanya aku sadar diri gitu, bukannya sok bersih ya, tapi karena emang aku dan anakku ini alergi. Alerginya ya kita tahulah dari debu gitu, jadi kalau ada debu kita langsung pentol-pentol gitu, jadi aku sebagai orang tua langsung tahu, oh ini harus dibersihin lebih sering daripada mungkin orang lain yang tidak punya riwayat alergi gitu. Karena aku ngerasain gatalnya kayak apa, nggak nyamannya kayak apa. Jadi aku tahu diri lah teman-teman. Sering sih sebenarnya anakku misalkan kena debu gitu atau hewan gitu ya, yang hewan-hewan gitu yang berbulu gitu, biasanya pulang-pulang tuh langsung bentol-bentol, itu bentolnya langsung tuh di kaki gitu ya sama tangan gitu. Terus kadang misalkan kotor karpet nih atau apa yang kotor gitu. Nah, dari sumbernya itu aku bisa ngerasain, misalkan sumbernya itu keset gitu ya, yang kotor banget kena debu atau karpet gitu. Itu aku ciri-cirinya tuh misalkan aku lagi nyuci, nyuci karpet itu udah di karpetnya kan kecil memang kita nggak karpet yang besar ya, karpetnya tuh kecil. Jadi pas aku lagi sikat-sikat, aku lagi bersihin, itu aku udah ngerasa gatel. Gatel di tangan, kaki, oh berarti ini sumbernya di sini. Gitu aku ngerasain. Kalau sofa juga sama, aku kemarin disikat-sikat gitu, ih gatel, lah ini nih, udah tahu nih sumbernya. Terus anakku juga sama, pas bersihin semuanya pada bentol, oh jadi kita tahu sumbernya itu di sini, gitu. Karena memang punya riwayat alergi, itu teman-teman. Ya sebagai ibu, kalau bukan aku, ya siapa lagi yang bisa lebih telaten seperti ini ya teman-teman. Aku mau ambil ini, apa, modul belajarnya Nisa. Jadi modulnya kemarin tuh di bawah, terus nggak aku bawa ke atas lagi. Nih, ini tuh belum diberesin ya teman-teman. Nah ini modul Nisa. Nah ini, aduh, nih kelihatan nggak? Jadi ini modul belajar untuk anak-anak ya teman-teman. Ini kemarin bikin Puppet. Puppet itu kayak wayang gitu lah ya untuk bermain peran. Jadi kita contohnya, halo, nama kamu siapa? Kayak gitu. Nah, anak-anak nanti disaranin untuk menggunting sendiri, menggunting sama menempel di kardus. Ini aku siapin kardus, terus nanti dipotong gitu. Nah, ini untuk melatih motorik anak gitu, teman-teman. Tuh, digunting sama ditempel. Terus ini untuk modulnya yang untuk 1 semester. Nih, contohnya tuh gini. Jadi ini contohnya ini ya. Mana makanan sehat dan makanan yang tidak sehat. Misalkan permen itu termasuk tidak sehat. Karena apa? Karena banyak mengandung gula, nanti bikin giginya keropos kalau nggak rajin sikat gigi. Terus kayak gitu lah contohnya ya. Sama yang banyak manis-manis. Jadi anak tuh paham kalau misalkan ih banyakan makan permen itu kan nggak sehat, makanan nggak sehat itu dia udah tahu sekarang. Dia udah tahu karena diajarin gitu. Terus ini hewan mana yang makannya tumbuhan. Terus ini penjumlahan hewan laut. Sama ini dicocokin apa namanya ekornya mana, kepalanya mana gitu. Nih, terus ini kita hari ini rencana mau mengerjakan ini. Nih, ini ada gambar panda. Terus ini tuh ada yang besar dan yang kecil. Jadi anak tuh diperkenalkan benda yang besar dan yang kecil, teman-teman. Jadi ditempel dulu yang paling besar, terus nanti lebih kecil, kecil, dan kecil banget gitu. Ini ada nih, hari ini aku mau ngajarin Nisa tentang memperkenalkan benda yang besar dan kecil. Kalau kemarin ini udah menghitung, terus 1, 2, 3 gitu. Nggak apa-apa semuanya dikerjain untuk
melatih motoriknya dia. Terus ini juga udah. Ini ada beberapa baris. Jadi kalau yang di baris ini yang beda mana gitu nanti dilingkarin. Ini udah dilingkarin, malah dilingkarin semua. Tapi kemarin udah sih. Nanti menggunting ini juga. Yo. Seru kan? Apa namanya pembelajarannya? Oh. Nah, kayak gini. Nisanya lagi tidur. Ini biasanya aku pakai tas ini ya untuk tempat modulnya. Jadi lebih mudah, jadi apa aja yang bisa dipakai. Nih untuk sumber pupetnya. Jadi pupetnya tuh kayak gini ya teman-teman. Foto roti, telur gitu. Nanti dipotong. Habis dipotong, nanti ditempelin ke kardus. Nanti hasilnya akan seperti ini. Dan anak-anak kemarin suka. Kemarin karena aku udah nyoba dan anak-anak tuh suka. Terus buat bermain. Sama apa lagi ya? Sama kemarin ponakanku juga bikin profile tentang hewan ya aku beli ini. Nah, gambar-gambar kayak gini. Sama apa lagi nih? Sama ini. Nah, ini adalah sampul buku di Fasa ID. Ya, sayang, Bunda di bawah. Sampul buku di Fasa ID ya, teman-teman. Aku bikin sendiri pakai aplikasi Canva. Terus, iya, Bunda nanti ke atas. Ini pakai aplikasi Canva, aku bikin sendiri. Kalau untuk ini juga aku bikin sendiri. Fasa ID Playdate gitu. Iya, Bunda ke atas ya. Terus udah sampul aku bikin sendiri. Terus ini clay yang namanya yang aku bilang clay kemarin bermain tuh ini ya teman-teman, clay. Sama aku pernah bikin gantungan kunci untuk anak-anak ini. Gantungan kunci I Love the Girl untuk anak-anak, terus dibagiin anak-anak suka, seru katanya. Ya anak-anak tuh sebenarnya simple. Sayang. Anak-anak tuh simple ya, jadi suka hal-hal yang kecil-kecil kayak gini aja suka. Udah bangun. Udah bangun. Ya tadi tidur bawa tas. Tasnya apa isinya? Clay. Mana clay? Antar Nisa main. Udah? Iya dibuka, nggak apa-apa. Dadah. Hati-hati ya.